Kenal ya, Bu. Oke. Anak-anak sudah bisa dimulai hari ini atau masih ada yang ditunggu di kelas? Kemungkinan masih belum pada join semua sih, Bu. Oke, Bu Karina, kita bisa tunggu sekitar Ya, 5 menitan lagi ya, Bu Karina ya. boleh, Bu, boleh. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ibu nanti kalau itu langsung dimulai aja apa gimana, Bu? Boleh, paling dibuka dulu sama moderatornya, nanti baru saya masuk. Oh, boleh.
Bu Fisa langsung bisa mulai aja, Bu. Ayo silakan Mas, Mbak. Kita mulai yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Masih semangat kan teman-teman? Semangat dong. Ya, sebagai kelas karyawan kita capeknya kerja terus hari ini kuliah lagi. Jangan putus semangat ya. Kali ini kebetulan kita akan melakukan seminar. Sebetulnya bukan seminar itu, pengganti mata kuliah untuk lebih mengenal lagi tentang dunia akuntansi di dalam pekerjaan. Kemungkinan kan background dari saya atau teman-teman juga kan beda ya pekerjaannya. Jadi kita lebih mengenal akuntansi di dunia kerjanya. Kali ini kita bertemu dengan narasumber itu dengan Ibu Karina Indah Yuwanti, Ibu ya. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Kalian semua juga baik ya. Semangat Iya. ya. Manggilnya Ibu atau apa? Kelihatan masih muda. Selamat, Bu. Boleh Ibu, boleh Mbak, Ibu boleh. Udah kerja pengalaman kurang lebih 13 tahun, Ibu ya? Iya, saya sudah kurang lebih 13 tahun di dunia akunting dan perpajakan manufakturing. Ya, mungkin nanti bisa ngajarin lebih tepatnya. Mungkin lebih Ya, ya lebih tepatnya sharing dan diskusi bersama ya. Iya, sharing aja. Nah, kita santai aja sih, Bu, nggak usah serius-serius. Mungkin ya segimana hubungan akuntansi ke dunia kerja yang bisa kita terapin aja. Iya. Mungkin dari Bu Vista ada sepatah dua patah kata Ibu yang bisa Ibu berikan. Oke. Aja. Oke, Ya, terima Bapak. kasih Mas Agus. Mas Agus, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Karina dan Selamat anak-anak pagi. semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah banget ya, kegiatan seminar dari praktisi hari ini bisa terlaksana gitu ya. Kali ini tidak terlepas dari dukungan Bu Karina yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan sharing dan tentang apa ya, tentang aset nantinya ya, dan tentang aset. Kemudian juga terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah kompak bisa kerjasama untuk mewujudkan kegiatan ini. Nah, kegiatan ini sebenarnya terkait dengan apa program kurikulum merdeka gitu ya, kurikulum merdeka dengan pendekatan outcome based education. Jadi di kegiatan ini kami mengundang praktisi gitu ya, mengundang praktisi. Kalau di kelas saya hanya memberikan teori gitu ya, teori. Kemudian, nah ini kita benar-benar ingin sharing kepada teman-teman yang praktisi, bagaimana sih teori ini bisa dilaksanakan di perusahaan ataupun diterapkan gitu ya. Jadi anak-anak nantinya pada saat benar-benar masuk ke dunianya gitu nggak kaget lagi gitu, karena seringkali kan teori itu kok teori aja ya, gimana sih prakteknya gitu. Nah, di program ini, kurikulum ini kami memang sedikit demi sedikit memberikan kesempatan kepada anak-anak biar agar mereka lebih bekerja, tapi belum sesuai, mungkin ada beberapa yang belum sesuai dengan pendidikan yang mereka ambil sekarang ini, jurusan yang mereka ambil. Jadi terima kasih Bu Karina sudah bersedia untuk sharing kali ini, dan untuk anak-anak sharing dari Bu Karina kalian bisa ambil, kemudian kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan mumpung ada pakarnya dari praktisi gitu ya. Jadi
Bisa Kita lihat nih aja. teorinya seperti apa sih? Ternyata prakteknya seperti ini loh. Coba kalian boleh tanyakan, nggak keberatan kan Ah ya? iya, boleh Ibu, boleh. Kita saling Kalau sharing mereka. ya, boleh Ibu. Oke. Terima kasih. Sepertinya seperti itu aja. Mungkin bisa lanjut ke Bu Karina. Saya kembalikan ke moderator ya, Mas Agus. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Oke, teman-teman langsung aja mungkin ya. Bu Karina, Ya, nanti langsung mengalir aja. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja, Bu. iya boleh, boleh, boleh. Nanti Sebelumnya langsung Bu aja. Karina boleh nggak sharing ke kami eh, tentang biodata Bu Karina, Oh iya, biar kita lebih iya kenal, boleh, lebih boleh. dekat, lebih kenal, Iya jadi boleh. saling. Saya kebetulan belum mempersiapkan biodata, jadi saya perkenalannya secara lisan Ya aja nggak nggak apa-apa apa-apa Bu ya Bu Karina. ya. Ya, ya baik, selamat pagi kepada Ibu dosen dengan Ibu Vista Yulianti. Salam kenal sekali lagi ya Bu ya. Dan juga selamat pagi untuk teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing dan diskusi dengan tema manajemen aset dan akuntansi aset tetap. Perkenalkan, nama saya Karina Indah Iwanti, bisa dipanggil Karina. Kurang lebih saya sudah bekerja selama 13 tahun di perusahaan manufaktur, khususnya perusahaan Jepang. Dan saya ada di posisi sebagai Departemen Head Accounting, Finance, Tax, dan IT saat ini. Kemudian saya saat ini juga telah lulus untuk program S2 saya untuk akuntansi pajak, dan kemudian saya sekarang sedang continue study tapi untuk di Fakulti Hukum. Saya masih berstatus single, barangkali ada yang mau tahu. Kemudian saya tinggal di Bekasi dan saya bekerja di kawasan GIIC Cikarang di PT Matsuo Precision Indonesia. Dan kebetulan anak-anak Pelita Bangsa ini banyak loh Bu, teman-teman semua yang ada di sini, yang bekerja di sini, baik dalam posisi untuk accounting ataupun posisi lainnya. Alhamdulillah, ternyata Ya, ya. Alhamdulillah anak Pelita Bangsa, member saya anak Pelita Bangsa juga ada 3 orang loh Bu. Oh ya, Iya. wah luar biasa. Alhamdulillah dapat Bu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait biodata saya atau mau langsung untuk materi untuk teman-teman semuanya? Ayo, ini Boleh sutranya mana? langsung. Atau mau langsung aja ya, biar Bisa cepat dulu. ya. Oke, Ya, nanti kemungkinan bisa diseling aja. bisa ya. Baik, sebelum mulai dengan tema ini, saya akan lebih banyak sharing tentang akuntansi aset tetap terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya. Karena bahwasanya manajemen aset dan aset itu tetap masih dalam lingkup yang sama. Namun sebelum mendalami lebih jauh tentang manajemen aset, mari kita terlebih dahulu perdalam pembahasan akuntansi aset tetap. Yang akan saya jelaskan yang pertama, boleh Mbak atau Mas moderator ke halaman 7. Ya. Jadi yang pertama saya akan membahas PSAK 16, aset tetap. Apa sih aset tetap itu dan kenapa dikategorikan sebagai aset, dan apa saja yang masuk dalam kategori aset tersebut. Yang pertama, aset tetap berwujud itu adalah yang kita biasanya sebutnya kalau dalam perusahaan ya, yang secara praktek itu tangible asset atau aset tetap berwujud. Dia memiliki kategori umur lebih dari 1 tahun, masa umur ekonomisnya ya, masa manfaatnya. Dan juga digunakan dalam operasi perusahaan yang dibeli bukan untuk dijual lagi untuk perusahaan. Apa sih contoh aset tetap berwujud? Pasti teman-teman semuanya udah tahu ya, pernah dapat juga kan ya di semester 1 atau di semester 2, apa aja aset berwujud dan tidak berwujud.
yaitu ada tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan sebagainya. Dan pastinya memiliki umur ekonomis dan masa manfaat yang dapat dihitung. Kemudian masuk mencat karena kita praktekkan di dunia perakuntingan perusahaan. Biasanya kita sebutnya penyusutan ya. Mas, boleh di halaman selanjutnya. Ya, biasanya di perusahaan kita memakai 2 metode, garis lurus dan metode saldo menurun. Tapi biasanya untuk di perusahaan manufaktur, secara sederhananya kita menggunakan metode lurus, garis lurus. Apa itu depresiasi atau penyusutan? Pasti teman-teman semua juga sudah pernah mendengar ya sebelumnya. Depresiasi itu untuk menghitung atau kalkulasi penurunan nilai suatu aset fisik ya, selama masa manfaatnya. Seperti contohnya kalau misalnya kita ada kategori gedung, tanah, biasanya itu untuk yang permanen ada 20 tahun masa manfaatnya, masa penyusutannya. Untuk yang semi permanen kita ada di 10 tahun. Atau mungkin mesin ada di 8 tahun, 16 tahun, kendaraan ada di 4 sampai 5 tahun. Berbeda-beda untuk kemudian biasanya di perusahaan, saya langsung kasih contoh ya, untuk perusahaan yang saya sekarang ini, kita menggunakan metode garis lurus. Kenapa nih kita menggunakan metode garis lurus? Biasanya metode ini kita gunakan karena dia yang paling sederhana, di mana beban penyusutannya itu dibagi rata selama masa umur manfaat. Dan idealnya metode ini digunakan untuk aset tetap yang diperkirakan memberikan manfaat yang relatif merata sepanjang masa manfaat. Minta tolong untuk moderatornya untuk ada list pick aset ya yang saya kasih contoh. Ya, untuk misalnya kita contoh dari ambil building dulu ya Mbak. Saya langsung kasih contoh, ini contoh sederhana yang biasanya digunakan di perusahaan manufaktur ya. Namanya metode garis lurus. Ya. Baik, sudah ya Mbak. Minta tolong dari geser ke sebelah kiri dari harga dan namanya. Ya. Di sini contohnya ada kita beli building atau bangunan, di sebelah di next step-nya itu ada unit price-nya, ada harganya ya. Kemudian sebelahnya lagi mohon maaf. Useful life-nya biasanya untuk building ini kami secara prakteknya kita masukkan manfaat umur ekonomisnya 20 tahun. Tapi tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan ya. Ada juga yang bisa sampai 30 tahun. Oke, di sini kita pakai 20 tahun. Kemudian untuk depresiasinya yang kita depresiasikan, di mana kita menggunakan metode garis lurus, minta tolong ke depresiasi ya. Ini dari nilai akuisisi, dari nilai asetnya, murni asetnya, kita bagi untuk periode, kita yang mau pakai useful life-nya 20 tahun ya. Kemudian kita bagi masa periode 12. Ketemulah nilai depresiasi cost, yaitu 173 juta. Kemudian nilai ini yang akan kita gunakan nanti untuk penyusutan tiap bulan sampai akhir periode ke periode tahun selanjutnya. Dan di sini kita ada contoh, di sini fiscal year 2023 ya. Sisi sebelah kiri itu adalah akumulasi depresiasi, di mana ini nilai yang telah kita bukukan. Misalnya, di sini ada acquisition date, yaitu pembeliannya dimulai dari
2013. Kemudian sekarang adalah akumulasi depresiasinya di tahun 2023. Ini kita isi dengan nilai yang telah kita susutkan sejauh dari 2013 sampai dengan tahun 2023. Kemudian, sisi sebelah kanannya adalah book value atau nilai sisa buku yang nantinya bisa kita susutkan sampai akhir masa useful life-nya, yaitu 20 tahun. Kemudian sebelah kanannya lagi, ini adalah periode berjalan ya. Misalnya kita gunakan periode, anggap bulan ini adalah bulan April, yaitu kita masukkan sisi depresiasi cost-nya yaitu 173 juta akumulasinya. Kemudian di sebelah kanannya adalah akumulasi depresiasi untuk perhitungan dari yang telah disusutkan di 2023 dengan ditambah dengan depresiasi cost bulan ini. Sisi yang sebelah kanannya adalah book value 18 miliar, sisa yang harus kita susutkan di periode berjalan. Ini hanya Excel sederhana ya. Biasanya tiap perusahaan punya worksheet-nya, kertas kerjanya berbeda. Tapi kebanyakan di perusahaan yang telah saya pegang, rata-rata kertas kerjanya seperti ini. Jadi ketika nanti teman-teman semua sudah memasuki dunia kerja sebagai seorang accounting, seorang finance atau seorang perpajakan pasti akan melihat, oh ternyata ini ya kertas kerjanya seperti ini kurang lebih. Oh metode yang digunakan seperti ini ya, ada garis lurus atau metode saldo menurun. Tapi biasanya kita menggunakan garis lurus ya metodenya. Ini untuk building, kemudian di sheet-sheet sebelahnya, nanti ini kita akan bagikan kepada teman-teman, ini boleh kita bagikan buat contoh atau buat belajar, karena untuk nama perusahaannya sudah saya ganti, walaupun sebenarnya kita tahu ya ini punya Matsuo Precision. Jadi buat bisa belajar teman-teman semua, di sini ada building, structure, masonry, vehicle, dengan masa susutnya yang berbeda-beda ya teman-teman semua. Satu contoh lagi mungkin mbaknya bisa ke mesin ya, minta tolong. Ini cara penyusutannya juga sama seperti building ya. Yang membedakan hanya umur manfaatnya aja. Misalnya tadi building itu kan masuk kelompok 4 untuk 20 tahun sampai 30 tahun. Kalau mesin sendiri kita masuk kelompok 3 biasanya, yaitu untuk 16 tahun. Cuman di Matsuo sendiri ada perlakuan khusus, ada yang 8 tahun dan ada 16 tahun. Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan nggak untuk teman-teman semua? Barangkali ada yang perlu diulang, atau mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat. Boleh ditanyakan sampai sini. Nggak usah malu-malu ya. Yang mau ditanyakan silahkan ditanya. Atau mungkin saya kecepatan dalam memberikan penjelasan. Mungkin terlalu kecepatan Bu Karina. Cepetan ya? Oke. Mau diulang lagi cara menjelaskannya? Apalagi ini masih pagi nih ya, kayaknya butuh kopi biar bisa fokus ya. Mungkin kita ulang cara hitungnya kali ya. Ini kan dunia praktek biar kalian ketika tiba-tiba jadi seorang accounting nih, udah nggak kaget. Pernah lihat nih kertas kerjanya, cara hitungnya pernah belajar nih. Oke, boleh saya jelaskan dari masonry ya. Jadi biasanya dalam perusahaan ini kita ada account codingnya. Account codingnya biasanya untuk aset itu kita ada di kepala 1. Kemudian kita ada tanggal pembelian. Biasanya kita catat di sini mulai dari pembeliannya kapan nih? Misalnya tahun 2013. Kemudian dari tahun 2013 itu biasanya
untuk aset ini ada yang langsung siap untuk digunakan, ada yang tidak siap untuk digunakan. Untuk yang siap digunakan, kami kalkulasi dalam kertas kerja ini. Terus kemudian untuk suppliernya, misalnya ABC Parts, nama supplier, kita beli aset tersebut dari supplier ini, kemudian ada nama itemnya, contohnya ada ya robot bracket, ada digital push pull, kemudian kuantitinya berapa nih? Ada 1 unit, 1 set, atau 1 piece. Kemudian unit price-nya, biasanya ini harga full untuk aset tersebut termasuk biaya instalasi, transportation, dan sebagainya. Kemudian di sisi sebelahnya ada rate. Rate itu rate yang digunakan, kita biasanya ada 2 macam nih pembelian. Makanya kita kasih nilai rate-nya 1. Kemudian ada juga di situ 15.237 itu adalah kurs yang kita gunakan ketika kita membeli aset dalam currency dolar atau currency asing. Bisa dolar, bisa yen. Atau currency lainnya. Kita catat ketika tanggal kita beli sesuai invoice. Kemudian useful life-nya seperti yang tadi saya terangkan, ada 8 tahun, 16 tahun, tergantung kebijakan perusahaan atau prosedur perusahaan mau mengkategorikan aset itu 8 tahun, 16 tahun, ataupun sebagainya. Kemudian kita ada nilai depresiatif yang tadi saya jelaskan, ini adalah nilai yang kita gunakan untuk penyusutan setiap bulan, setiap masa periodenya. Cara mengkalkulasinya dari nilai total aset, kita bagi untuk nilai useful life-nya, nilai masa umur ekonomis yang kita gunakan. Tadi misalnya 8 tahun, dibagi masa periodenya 12. Kemudian dari masa penyusutannya tersebut, kita lanjut ke next step-nya. Boleh Mbak atau Mas? Akumulasi depresiasi, yaitu menggunakan nilai penyusutan ya. Nilai penyusutan yang telah dibagi per periode dan masa umur manfaatnya. Yaitu ada, misalnya contoh yang pertama 108.000. Itu adalah nilai nilai yang telah kita bukukan sepanjang pembelian sampai dengan tahun yang berjalan. Kemudian ada book value, yaitu nilai sisa buku yang akan kita susutkan sampai masa umur ekonomisnya atau manfaatnya habis. Kemudian di kertas kerja selanjutnya ada nilai penyusutan per bulannya lagi kita masukin ya. Ya, di tengah-tengahnya ada nilai akumulasi secara keseluruhan, yaitu didapat dari beginning balance. Beginning balance itu ya dari awal tahun, dari ending kejadian awal tahun ini ditambah nilai susut per periode tahun berjalan. Kemudian untuk nilai sisa buku seperti yang tadi saya sudah sebutkan adalah nilai sisa manfaat yang akan kita susutkan sampai nilai manfaatnya habis. Seperti itu. Mungkin kelihatannya seperti ini ribet ya untuk kelihatan yang baru-baru mengenal dunia accounting atau aduh ini ya kertas kerjanya kok ribet ya gitu. Tapi untuk berjalan kalau kalian sudah biasa nih memegang atau mengerjakan hal ini tiap bulan pasti akan oh iya ya tinggal rumusnya begini gini copy paste cuman jangan lupa untuk kalkulasi tiap bulannya nilainya ditambah kurang sampai balance-nya sama untuk buku besar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Izin, Ibu atau Karina, saya iya, mau bertanya. iya. Untuk
penghitungan penyusutan itu totally cost dari perolehan barang, harga Iya. barang aja, atau totally dari jasa dan Ah, ya, lain-lain ya, ya. biaya yang ditanggung, dan juga Ya, dihitung setelah digunakan, kayak misalnya kalau mesin dihitung saat digunakan, atau misalnya belinya tahun ini tapi digunakannya tahun depan, disusutkannya tahun depan, atau di saat dibeli sekarang. oke, bagus. Seperti Pertanyaan itu, yang Bu sangat bagus dan Karina. lengkap nih, Mas Dani. Bagus banget nih. Jadi biasanya ini tergantung kebijakan masing-masing ya. Kalau di perusahaan saya biasanya kita pembelian robot nih contohnya, atau enggak yang mahal deh untuk dari ABC Pak, boring and tapping. Kalau dari perusahaan saya sendiri biasanya nilai harga barangnya ditambah transportasinya, biaya installmentnya digabung jadi satu, kemudian dijadikan nilai unit price original. Kecuali nilai pajak ya, biasanya kan kita dapat pajak penghasilan PPN nih ya. PPN sendiri kita tidak masukkan karena kita punya pencatatan beda sendiri ya, khusus pajak. Jadi kita gunakan nilai barangnya, installmentnya, transportationnya, jadilah 1,155 juta. Kemudian pertanyaannya Mas Dani berikutnya adalah metode penyusutannya, apakah langsung di Mas Dani ya. Biasanya kalau di accounting Matsuo ataupun secara standarnya ya, standar accounting atau di perusahaan manapun biasanya menggunakan misalnya barang ini sampai di Januari 2013. Biasanya di Matsuo sendiri kita bukukan, kita catat dalam AUC yaitu Asset Under Construction atau CIP, Construction in Progress, yaitu kita gantung karena belum kita gunakan. Jadi kita tidak susutkan, hanya kita jurnal di akun tersebut. Tandanya kita sudah beli, maka kita taruh di akun tersebut. Sampai sini masih dipaham ya? AUC Asset Under Construction. Nah, kemudian digunakannya masih tahun depan nih, Bu. Nah, ketika kita gunakan di tahun depan, dari AUC Asset Under Construction tersebut, jurnalnya kita reclass biasanya ke dalam asetnya, yaitu apa? Masonry contohnya. Langsung kita catat di masonry, kemudian kita susutkan per periode tahun depan, Januari nih, tahun depan penggunaannya. Baru kita mulai susutkan. Seperti itu. Itu Jadi untuk ya baik, ya. gimana Ibu? Nggak apa-apa Mas Dani. Ya, Biar ini. jadi disusutkan saat mesin itu dioperasionalkan. Iya, Betul, pada betul. saat mesin itu Iya, datang sudah diposting, tapi belum iya, disusutkan. betul. Oh baik, baik, baik Ibu. Iya, kita susutkan ketika memang ready to use, benar-benar kita gunakan. Biar masa manfaatnya itu secara akurat kita catatnya ya. Nggak pas kita beli, langsung kita catat. Tiba-tiba sebenarnya ini belum digunakan nih. Jadi nggak efektif dan efisien pencatatannya. Seperti itu. Tapi Mas Dani jelas ya Oke, untuk penjelasan saya. baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, ada lagi teman-teman semuanya? Bu, aku ingin bertanya, Bu. Iya, boleh. Bu, mohon maaf tadi untuk penjurnalan dari kelas itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Ya, baik saya kasih contoh. Jadi misalnya ketika barang datang itu kita akan catat pada akun aset under construction. Lalu dengan kita lawannya akun payable. Pasti semuanya udah pernah belajar ya, jurnal-jurnal dasar akun pembelian. Kemudian ketika barang itu siap kita gunakan, kita reclass. Jadi misal masonry, kemudian lawannya itu kita reclass dari aset under construction tersebut. Untuk sisi debitnya kita bisa masukkan
masonry, dan untuk akun kreditnya kita reclass, kita keluarkan dari akun sisi aset under construction. Jadi kan balance tuh, masonry pencatatan awal, kemudian kita buang secara bahasanya kita reclass atau buang untuk si akun aset under construction-nya. Dan setelah kita reclass tersebut, barang siap disusutkan karena sudah masuk pada tempatnya, yaitu akun masonry. Seperti itu, Saudari Yusni. Ini secara pencatatannya ya. Jelas nggak, Saudari Yusni? Jelas, Bu. Terima kasih. Boleh teman-teman lainnya kalau ada yang mau ditanyakan. Ini termasuk penting ya ketika kita masuk dunia kerja. Karena juga termasuk dasar-dasar accounting yang perlu kita ketahui ketika kita masuk dunia kerja. Dan biasanya nih dalam interview pasti kita ditanya, entah secara lisan atau tes tertulis. Bagaimana cara mencatat aset, bagaimana cara membebankan penyusutannya. Biasanya untuk building, structure, mesin, ataupun lainnya masuk kategori kelompok berapa. Pasti akan ada pertanyaan seperti itu dari para pemberi kerja. Jadi kalau mau ditanyakan, silakan ditanyakan untuk list quick asset ini. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya bisa lanjut ke aset tak berwujud kali ya. Untuk izin teman-teman, itu ada di halaman 9. Atau langsung ke halaman 10 ya Mas ya. Iya. Baik, kemudian di sini ada PSAK 19. Oh, untuk yang PSAK 16 tadi atau aset berwujud, boleh. Tapi untuk sekarang mungkin mempersingkat waktu, kita lanjutkan ya ke PSAK 19 aset tak berwujud. Aset, hanya saja aset berwujud itu ada secara fisik seperti bangunan, gedung, tanah, kendaraan, komputer, dan hal sebagainya. Kalau misalnya aset tidak berwujud itu, kita antara lain itu bisa hak paten, hak cipta, merek dagang, ataupun perangkat lunak atau software. Dan biasanya kita juga mengamortisasi hal tersebut. Untuk saudara moderator, mohon contohnya Excel seperti tadi. Ya, ada di intangible asset. Ada tidak? Boleh pakai aplikasi yang April juga apa-apa. Nah, ini saya kasih contoh, ini juga sama seperti depresiasi ya. Penyusutannya, namun biasanya kita sebutnya amortisasi. Untuk yang kita contohkan, ya ini adalah pembelian perangkat lunak. Ini secara praktek biasanya ketika kita ada pembelian perangkat lunak, kita akan susutkan juga. Dan untuk perangkat lunak atau aset tidak berwujud, biasanya paling lama kita hanya menyusutkan masa umur ekonomisnya 4 tahun. Bisa ke bawah untuk Excel-nya. Ya, ke atasan dikit ya. Baik. Kemudian metodenya sama seperti tadi. Hanya saja untuk perangkat lunak ini sendiri, kelompok kelompok untuk asetnya itu beda ya. Biasanya kita hanya susutkan selama 4 tahun.
useful life-nya di situ hanya 4 tahun. Kemudian juga untuk apa namanya? Yang hanya bisa kita dari aset tidak berwujud itu cuman hak cipta, merek dagang, perangkat lunak. Karena potensinya itu untuk menghasilkan pendapatan di masa depan ya hanya sekedar itu saja gitu. Beda dengan barang yang ada wujud fisiknya yang memang masa umur ekonomisnya lebih panjang. Kemudian untuk aset tidak berwujud sendiri ini, biasanya kita juga hanya menggunakan untuk depresiasi ini kalau dalam fiscal year perpajakan kita cuma bisa menggunakan metode garis lurus. Tapi untuk aset tak berwujud kita bisa menggunakan 2 metode. Tapi pada dasarnya atau umumnya kita cuma hanya menggunakan metode garis lurus. Yang seperti saya sebutkan tadi secara sederhananya ya seperti itu. Ini penjelasan singkat untuk aset berwujud dan tidak berwujud PSAK 16 dan 19. Untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke manajemen aset? Atau masih ada yang, saya masih bingung nih untuk aset tetap, untuk aset yang berwujud, untuk aset yang tidak berwujud. Kalau ada yang mau disampaikan sebelum saya ke sesi berikutnya, boleh. Takutnya nanti ada yang mau ditanyakan terus lupa. Ibu izin diulangi kembali, Ibu gimana, maaf sebelumnya? Untuk yang mana? Tidak berwujud, Ibu. Oh ya, untuk aset tak berwujud itu yaitu aset yang kita untuk aset tak berwujud itu kita masuk PSAK 19 saya dari awal aja ya. PSAK 19 itu yaitu membahas aset tak berwujud. Biasanya aset tak berwujud itu contohnya ada hak paten, hak cipta, merek dagang. Kalau misal di perusahaan-perusahaan kan kita punya merek dagang sendiri ya. Nah, itu termasuk salah satu aset tak berwujud. Kemudian ada perangkat lunak. Perangkat lunak tuh seperti software, seperti contohnya sistem pada perusahaan yang digunakan perusahaan. Misalnya kalau kalian pernah dengar sistem SAP, ERP, Oracle, Mayo. Nah, itu termasuk perangkat lunak yang bisa kita sebut sebagai aset tak berwujud dan kita amortisasi. Seperti itu. Kemudian untuk amortisasi sendiri prosedurnya sama ya. Pengurangan nilai bukunya sama dengan depresiasi tadi. Contohnya juga sama. Untuk di kolom yang intangible asset tadi, cara catatnya, cara pengkelompokannya, susutnya. Hanya saja untuk aset tak berwujud pada dunia praktisi itu biasanya standarnya cuma kita susutkan selama 4 tahun. Tidak seperti barang-barang fisik lainnya yang memang masa manfaatnya atau umur ekonomisnya lebih panjang untuk perusahaan seperti itu. Mungkin untuk aset tak berwujud terbilang lebih mudah ya dibanding aset berwujud. Karena aset berwujud itu banyak banget. Untuk saudara moderator, saya ada kirim untuk kelompok aset ya. Kita bahas kalian sebelum untuk ke sesi selanjutnya. Kelompok-kelompok aset ini juga penting untuk para accounting, perpajakan, yang pastinya sama ini pasti akan ditanyakan ketika kalian interview atau tes di sebuah perusahaan. Maaf saya agak jumping-jumping karena saya dunia praktisi, jadi saya lebih ingin memberikan kalian yang ini pasti
digunakan loh. Ini pasti akan muncul loh pada saat kalian interview atau tes. Jadi ketika nanti teman-teman ada yang mau cari kerja, ada lowongan akunting nih di PT Matsuo, oh pasti akan dibahas nih, kayak akan muncul nih di tes tertulisnya atau tes lisannya. Jadi ini adalah dari Peraturan Menteri Keuangan ya. Ini tentang klasifikasi atau kategori aset jenis-jenis harta berwujud. Kita ada beberapa kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Biar teman-teman merasa tidak asing atas hal ini, semuanya bisa lihat nih di sini ada kelompok 1. Biasanya kelompok 1 itu kategorinya hanya 4 tahun pengelompokannya untuk masa penyusutannya. Kelompoknya apa aja sih yang masuk dalam kategori kelompok 1 ini? Seperti semua jenis usahanya, ada mebel, peralatan, mesin kantor, termasuk tadi yang saya bilang komputer, printer, laptop, scanner, kemudian ada televisi, sepeda motor, sepeda ataupun mobil, dan hal-hal lainnya. Di situ kelihatan ya ada jenis usahanya, ada pertanian, perkebunan. Yang pasti kelompok 1 ini hanya bisa kita susutkan selama 4 tahun. Ini secara fiskal ya. Untuk secara komersil atau perusahaan itu gimana ya, untuk menjelaskan lebih simpel. Kita ada 2 jenis, ada komersil dan ada fiskal. Biasanya komersil itu digunakan oleh perusahaan dan tanpa ada kebijakan tertentu dari perpajakan. Jadi kayak hanya ini boleh loh kebijakannya menggunakan kebijakan perusahaan mulai dari penyusutannya sampai dengan metodenya, sampai dengan klasifikasinya, dan harganya terutama. Biasanya Matsuo sendiri untuk yang menjadi kategori aset itu harganya 10 juta. Paling kecil 10 juta. Untuk 10 juta ke atas otomatis pasti masuk aset. Tapi untuk yang di bawah tidak masuk aset, walaupun masa umur ekonomisnya misalnya, contoh nih kita ada pembelian laptop nih, laptop itu kan biasanya di atas 1 tahun ya pemakaiannya ya, dan kita susutkan selama 4 tahun. Tapi untuk harga laptop ini hanya 3 juta nih, di bawah kebijakan atau prosedur perusahaan yang harusnya paling murahnya minimal harganya adalah 10 juta. Yaudah kita nggak usah susutin, yang harganya 10 juta ke atas saja. Itu disebut komersil. Tapi untuk dunia perpajakan, kita nggak bisa menggunakan hal itu. Karena untuk perpajakan kita udah ada klasifikasi atau kategori tahun, wajib kita ada penyusutan atau kita masukkan ke dalam kelompok aset. Jadi ketika di perusahaan itu, walaupun Matsuo untuk jenis komputer ataupun laptop yang harganya di bawah 10 juta, saat pencatatan di pembukuan accounting-nya kita tidak masukkan aset, tapi ketika akhir periode SPT atau perpajakan badan akhir tahun, kita akan susutkan dalam koreksi fiskal. Cuman untuk menjelaskan hal ini kayaknya terlalu jauh ya Bu ya, mohon maaf ya Bu ya. Mungkin bisa di next selanjutnya kalau kita ada waktu lagi untuk diskusi. Boleh, Bu Karina. Iya, karena kalau udah membahas perpajakan agak panjang ya Bu ya. Nah, itu yang komersil boleh menyela sebentar. Kalau yang komersial dan pajak itu jadinya ada rekonsiliasi gitu ya, Bu ya? Iya betul Bu, ada rekonsiliasi. Biasanya kita kerjakan di SPT tahun badan untuk tutup buku. Ketika sudah selesai nih, dalam 1 tahun periode, kita klasifikasi nih, kita masukkan nih jenis-jenisnya, kita rekonsel. Misalnya yang pembelian aset-aset yang tadinya Matsuo di bawah 10 juta itu kan termasuk aset ya. Namun Matsuo tidak klasifikasi untuk aset. Kita kumpulkan dulu, kita buat kertas kerjanya. Setelah kita buat kertas kerjanya, baru kita rekonsel, kemudian kita susutkan selama periode sesuai kelompoknya. Jadi nanti yang kita lapor di perpajakan tetap semua komputer,
laptop yang walaupun kita di pembukuan yang nggak catat aset, tetap kita susutkan ketika di SPT badan. Kalau enggak, tuh Maxwell udah bisa kena pemeriksaan pajak nih. Dan itu terjadi sekarang, Ibu. Oh begitu. Jadi kalau untuk yang laporan ke publik, Bu Karina, itu pakai kemana? Misalnya laporan keuangan Hmm. badannya itu apakah asetnya yang dimasukkan yang memang di atas 10 juta tadi seperti yang Iya. perusahaan masuk pajak, Bu Karina? Kalau Jadi saya sama Bu Karina iya, nanya. nggak apa-apa. Ini malu-malu biar pada tahu teman-temannya. Jadi kalau di perusahaan saya sendiri dan kebanyakan perusahaan, kalau untuk kita provide atau menyajikan laporan untuk ke kantor pusat, itu kita menyajikan dua cara, yaitu pembukuan kita sebelum perpajakan dan juga laporan pembukuan kita ketika kita sudah selesai audit dan juga termasuk setelah kita rekonsil perpajakannya. Jadi ada dua. Cuman kalau memang untuk kita sajikan ke publik luas kayak investor, customer, supplier seperti kayak gitu, kita menyajikan setelah ada audit financial statement dan juga audit perpajakan. Karena kita tetap akan menyajikan profit loss kita after kita kena potong pajak ya Bu ya, setelah kita sajikan gitu. Jadi yang benar-benar realnya segini ya, profitnya Matsuo setelah kurang lebih perhitungan perpajakannya. Seperti itu, Bu. Baik, itu anak-anak. Jadi lebih jelas lagi ya. Iya. Ternyata teorinya begini, prakteknya Praktik. lebih lagi gitu ya. Oke. Kalau ngomongin accounting perpajakan itu ya teman-teman semua ya Ibu ya, kalau di dunia praktisi itu jujur 13 tahun yang lalu ketika saya masuk sebagai junior atau staf accounting pajak, saya kaget. Perasaan teori-teorinya nih sama prakteknya aduh jauh ya, pusing gitu. Pasti yang pertama kita pikir aduh stres nih, ini gimana caranya nih, kayak gimana, tapi nggak apa-apa. Seiring waktu berjalan pasti teman-teman semua akan paham ketika sudah bekerja, udah mendalami, mungkin di atas 1 tahun teman-teman akan udah biasa, oh begini ya, oh begini ya. Cuman memang pada prakteknya pasti sekarang teman-teman pun bingung ya, Bu Karina, ini saya pusing nih, banyak jumping, banyak prakteknya kok begini ya. Ternyata secara perpajakan aset pun dibedakan ya perlakuannya ya. Ada komersil, ada fiskal, ribet ya. Karena kenyataannya memang seperti itu di dunia nyatanya ya. Di dunia manufaktur apalagi. Kalau teman-teman yang kerjanya di dunia sampai Z banyak banget nih. Asetnya banyak banget nih. Macem-macem nih. Nilai depresiasinya juga berbeda nih. Bahkan aset Matsuo sendiri itu udah di kategori di atas 100 dan itu baru satu item, belum item-item lainnya. Kalau kita nggak kontrol, sudahlah, mungkin kita nggak bisa mempertanggungjawabkannya baik ke kantor pusat kita, baik ke investor, ke publik, bahkan ke kantor pajak mungkin ya Bu ya. Jadi ya memang seperti ini. Jadi ya ketika nanti teman-teman semua yang sudah lulus, welcome to the jungle. Oke. Ya, nanti kita akan bagikan kok untuk PPT. Cuman untuk PPT-nya saya akan perlengkap lagi nanti. Jadi untuk PPT mungkin akan saya berikan di hari berikutnya. Tapi untuk PDF atau list fixed asset contohnya boleh dibagikan hari ini ya untuk saudara-saudari moderator. Biar ada gambaran nih untuk teman-teman semua. Oh ternyata dunia aslinya begini nih. Atau untuk kalian belajar ketika nanti kalian melamar pekerjaan sebagai accounting atau sebagai pajak. Saya yakin pasti berguna, Rasmi. Karena ketika saya coba beberapa tes di perusahaan Jepang ataupun perusahaan lokal, baik yang manufaktur, khususnya manufaktur ya, ataupun trading ataupun lainnya, pasti akan ada pertanyaan atau jenis kelompok aset, aset berwujud, aset tidak berwujud, cara menghitungnya, cara menjurnalnya, terus bagaimana cara pencatatan dalam komersil dan fiskal atau perpajakan itu pasti ditanya.
Sampai sini ada yang mau dipertanyakan dahulu? Takutnya masih banyak PR yang, duh ini gimana ya, duh ini gimana ya, seperti itu. Boleh ditanyakan. Atau mungkin seperti yang saya bilang, mohon maaf ya saya kalau jelasin kebiasaan di kantor itu cepat, terutama kantor perusahaan Jepang itu kan cepat banget ya Bu. Nggak hanya dari cara bicara, cara berjalan, semua serba ekspres ketika minta dokumen atau report. Ini untuk masing-masing kelompoknya ada 4 kelompok. Ini secara perpajakan. Di sini dijelaskan macam-macamnya. Apa-apa yang masuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan masuk ke manajemen aset. Boleh ke halaman untuk ke halaman 4. Akan tetapi untuk PPT ini seperti yang saya jelaskan, ini hanya teori. Saya tetap akan jelaskan secara gamblang atau to the point manajemen aset itu apa sih dan kenapa penting bagi perusahaan. Jadi manajemen aset itu ketika kita di dalam sebuah perusahaan, kita punya kebijakan, prosedur, atau teknologi yang kita buat untuk pengguna pemeliharaannya sudah tepat untuk aset tersebut, atau biasanya kita bisa pakai bahasa untuk maintenance-nya sudah tepat belum ya untuk aset-aset tersebut. Terus untuk pencapaian tujuannya sudah jelas belum asetnya, sudah bisa menghasilkan manfaat yang besarkah untuk perusahaan atau malah menimbulkan kerugian. Seperti itu, teman-teman. Dan biasanya manajemen aset itu digunakan untuk ya yang seperti saya bilang tadi, mengurangi resiko kerugian baik di masa kini ataupun di masa mendatang, yaitu untuk mengidentifikasi, mengelola resiko terkait aset perusahaan, perlindungannya, kerusakannya, kehilangannya, penurunan nilai asetnya, hingga apakah ini berdampak positif atau negatif terhadap perusahaan. Jadi ketika sebuah perusahaan menghitung penyusutan asetnya, perusahaan kan akan kehilangan nilai aset tersebut ya. Dengan kata lain, yang Matsuo buat ini, list peak asetnya sudah benar belum sih? Sudah dicatat secara akurat belum sih? Seperti terkait dengan pertanyaan Mas Dani tadi dan Mbak Yusnia tadi, Bu, kalau misalnya asetnya udah datang dari tahun sebelumnya, tapi digunakan 1 tahun sebelumnya, itu gimana ya? Maksudnya masa sih ketika aset datang belum kita gunakan, udah kita susutkan? Nah, terkait hal tersebut, itu masuk dalam manajemen aset. Kalau misalnya kita catat ketika barang itu datang, tidak akurat kan untuk nilainya, pembukuannya secara masa umur ekonomisnya, tapi ketika dalam manajemen aset kita mengatur secara pencatatannya seperti tadi Mas Daini tanyakan, kita harus catat atau susut aset tersebut ketika benar-benar kita gunakan untuk asetnya. Nah, itu salah satu manajemen aset agar akurat pencatatannya, efisien, terus ada kurang catat atau lebih catat enggak, terus nilai keuntungannya nanti lebih tinggi atau rendah Kak, biar tidak berakibat menimbulkan kerugian buat perusahaan seperti itu. Kedua, dalam manajemen aset itu sendiri adalah hindari masalah pajak. Seperti yang tadi saya bilang, yang Ibu Vista tanyakan, kan ada perhitungan secara komersil dan fiskal ya, perpajakan ya. Itu kenapa saya sebut untuk menghindari masalah pajak. Jadi saya cerita sedikit. Untuk 3 tahun berjalan sebelumnya, sebelum saya gabung di Matsuo,
kita ada pemeriksaan pajak, tax investigation, di mana Matsuo menghadapi audit pajak, terutama kita kena penalti atau sanksi untuk asetnya Matsuo. Jadi kenapa kok Matsuo bisa kita itu sebelumnya tidak dicatat secara fiskal. Jadi hanya secara pembukuannya yang tadi komersil. Sedangkan kelompok-kelompok aset itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak secara berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk mesin sendiri itu masuk di kelompok 4, 16 tahun. Ini saya sekedar sharing perusahaan. Ternyata Matsuo mengkelompokkan mesin hanya 8 tahun. Walaupun sebenarnya Matsuo nggak salah secara pencatatan. Memang mesin tersebut kita gunakan hanya 8 tahun. Habis itu kita dispose, buang. Karena nilai sisutnya sudah habis atau memang rusak. Namun, harus menetapkan setiap perusahaan memakai nilai susut untuk mesin kategori di 16 tahun. Jadi, kenapa tadi saya bilang di akhir tahun kita harus menghitung lagi nilai-nilai aset yang di bawah 10 juta harganya, nilai kelompok perpajakan, kita rekonsel ulang lagi, lalu kita hitung menggunakan kelompok atau nilai-nilai umur ekonomi secara perpajakan. Jadi dari 8 tahun nilai mesinnya Matsuo, kita reconcile, kita koreksi lagi, kita buat lagi penyusutannya dari awal menjadi 16 tahun. Untuk menghindari hal-hal tersebut, seperti itu caranya teman-teman. Kalau misalnya kita tidak menyusutkan sesuai masa manfaat atau susutnya dalam bidang perpajakan, jangan ditanya, pasti akan kena. Untuk sanksi sendiri, fixed asset itu kan masuk perpajakan badan ya. Itu 22% dari total nilai aset. Jadi bisa dibayangkan kita bisa kena beratus-ratus juta, bahkan bermiliar-miliar. Apalagi untuk manufacturing itu kan asetnya banyak ya mesinnya. Mungkin bisa puluhan miliar. Jadi kalau kita kali 22% saja, ya teman-teman semua bisa bayangkan berapa kerugiannya. Dan pasti tim accounting atau departemen accounting yang akan menyiapkan jawaban apa yang harus kita jawab nih untuk manajemen nih. Kenapa nih accounting selama ini nggak memberlakukan manajemen aset nih? Kenapa nih kok kita bisa sih nggak menghitung dalam komersil dan perpajakan? Jadi teman-teman harus pastikan ketika nanti masuk ke dunia accounting, hati-hati dalam pemeliharaan aset, pencatatannya, terus untuk resiko-resikonya, apa saja sih yang harus dipersiapkan, yang kita tidak boleh sampai menimbulkan resiko kerugian untuk perusahaan seperti itu. Ya, ya dunianya nyatanya accounting itu nggak kelihatan semudah debit, kredit, balance, udah gitu. Aktualnya itu rumit, apalagi dunia manufaktur, teman-teman. Jadi ya benar-benar harus diperhitungkan uh, sesuai keadaan sebenarnya juga dan juga diperhitungkan sesuai keadaan perpajakan. Seperti itu. Kemudian setelah masalah pajak, seperti yang pertama juga kita menilai periode pemanfaatannya secara akurat seperti yang tadi saya bilang kayak misalnya aset ini sudah tidak bisa dipakai nih, entah rusak atau nilainya sudah habis. Berarti kan harus kita dispose ya, atau kita buang. Dan itu sendiri pun kita secara prosedur harus ada kalkulasi dari awal pembelian sampai akhir dan menunjukkan bukti atau dokumen foto-fotonya. Ini loh barang asetnya, misalnya mesin A udah tidak layak dipakai nih atau sudah habis dan sudah susutnya juga sudah habis atau rusak gitu, sudah tidak bisa diperbaiki, kita masukkan ke dalam dispose aset seperti itu.
Sampai sini teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ibu izin bertanya, Ibu Rina, mohon maaf sebelumnya. Iya, gimana Mas Dani? Untuk penghitungan aset tetap tadi yang Ibu jelaskan, kalau misalnya untuk building, kalau misalnya ada renovasi seperti penambahan ruangan, itu penghitungan penyusutannya seperti apa? Atau kalau untuk mesin, misalnya ada pembelian awal, udah buat agreement dengan vendor atau supplier, misalnya udah terpakai 1 tahun, terus mesinnya rusak total, Iya, lalu digantikan lagi dengan mesin baru oleh vendor. Tapi kan itu sudah dilakukan penyusutan pada 1 tahun awal tadi, tapi digantikan oleh mesin baru. Itu di-reset dari awal atau ikut penyusutan pada saat mesin yang digunakan sebelumnya iya. 1 tahun, gitu. Baik. Iya, Gitu. baik. Tadi yang pertama, mohon maaf, pertanyaan yang pertama apa Mas tadi? Kalau yang Untuk kedua? pertanyaan yang pertama, untuk Building ya? aset, iya building, kalau misalnya ada renovasi seperti penambahan ruangan atau bangunannya ditingkatkan atau diluaskan, Iya, itu iya. ada, ya gitu Bu Karina. Bagaimana penghitungannya Iya. dan yang kedua untuk mesin yang tadi, case-nya kalau misalnya beli mesin 1 tahun dia pemakaian normal, Ya, kan kita udah rusak menghitung ya. sesuai dengan Ibu Karina jelaskan tadi kan, Ya. disusutkan pada saat pemakaian ya kan, dengan metode atau kebijakan perusahaan ketika penghitungan total dari perolehan mesin seperti biaya perolehan, biaya pembelian, terus biaya transportasi dan seterusnya. Terus di tahun kedua mesinnya rusak total Bu Karina. Iya. Lalu vendor menggantikan mesin yang baru. Nah, itu untuk penyusutannya dihitung saat mesin Iya. pertama datang, kan ada mesin baru nih, direset lagi atau disusutkan pada Iya. mesin baru datang yang di tahun kedua itu dari nol. Gimana tuh Bu Karina? Duh, Mas Dani ini pertanyaannya keren-keren banget nih. Mas Dani kerja di accounting ya? Enggak, saya pengangguran Bu Karina, saya usaha Bu. Nggak, tapi bagus. Tapi bagus banget pertanyaannya Mas Dani ini, to the point, dan juga memang di dunia peraccountingan nyatanya banyak case-case seperti itu Mas Dani. Jadi yang pertama itu untuk building atau structure sendiri, biasanya kalau untuk perusahaan Matsuo, ketika kita ada penambahan structure atau building, kita biasanya bikin sheet baru untuk structure. Jadi kita nggak langsung nambahin, misalnya ini kita building nih, karena ini ke building langsung kita templokin di harga pertama. Enggak, biasanya kita nambah sheet baru. Misalnya kita contohnya penambahan untuk structure, contohnya apa ya? Misalnya penambahan atau pembuatan lobby. Jadi misalnya lobby kantor ini udah lama ya, sudah mungkin tidak enak dipandang. Lalu kemudian kita perbaiki lobbynya, kita buat kembali cantik, baru. Biasanya kita hanya masuk di structure ya Mas ya, khususnya. Kita langsung bikin sheet baru, berapa harganya, totalnya, kemudian kita susutkan selama 10 tahun. Biasanya kita buat seperti itu, enggak langsung menindih kepada aset pertamanya atau building pertamanya. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk mesin yang tadi yang di-repair atau yang mungkin udah rusak total, terus digantikan mesin baru. Biasanya dalam Matsuo atau standar perusahaan lainnya, si mesin yang sudah rusak itu kita kalau Matsuo sendiri kan punya prosedur atau kebijakan ya. Jadi sudah kita tuangkan dalam prosedur, jika ada mesin yang rusak total dan tidak bisa digunakan lagi, maka kita akan melakukan dispose aset, yaitu kita keluarkan si aset tersebut, kita hitung dari mulai pembelian sampai sisa nilai bukunya berapa, kemudian kita buat secara prosedur bahwa reasonnya aset ini sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa di-repair juga. Otomatis akan timbul kerugian ya Mas Dani ya. Kita timbul kerugian, nanti kita jurnal dari situ. Dan untuk rugi dari pembelian aset tersebut sampai nilai sisa buku, kita tetap jurnal. Kemudian untuk mesin baru yang baru untuk menggantikan mesin tersebut,
mau dia satu vendor ataupun beda vendor, tetap kita harus buat perhitungan baru, Mas Dani. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba, ini nih asetnya yang lama rusak, ya udah nilai sisa bukunya berapa, kemudian langsung kita tambah dengan jumlah nilai aset baru. Nah, biasanya dalam perusahaan itu nggak bisa seperti itu. Karena itu pertama akan membingungkan untuk manajemen asetnya, untuk pemeliharaan ke depannya gimana, nilai susutnya gimana. Terus masa sih asetnya ada 2? Nah, itu nggak bisa. Jadi untuk aset yang pertama, jelas kita harus dispose aset atau kita buang asetnya, nanti kita jurnal, kita reclass untuk asetnya kita keluarkan, kita perhitungkan untuk loss-nya. Setelah itu untuk aset baru, tetap kita buat jurnal barunya sesuai perhitungan harga awal kembali ketika kita beli aset baru. Seperti itu sih. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Karina. Jelas. Jelas ya Mas jelas ya, Ibu. berarti ya. Tapi tergantung prosedur masing-masing perusahaan ya Mas ya. Tapi biasanya secara standar sih, kalau saya cek atau saya berapa kali pindah perusahaan, sama prosedurnya. Kita punya prosedur sendiri. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan kembali terkait aset. Boleh, silakan ditanyakan. Bu izin bertanya Ibu. Iya, gimana? Berwujud dan aset tidak berwujud ya. Nah, kalau aset berwujud kan kita habis nilainya, nilai jualnya masih ada. Nah, bila satu perusahaan itu bangkrut atau monopoli kan bisa dijual. Ya, Nah, kalau perhitungan aset tidak berwujud itu gimana ya, Bu? ketika dia mengalami kebangkrutan kayak tadi, Mengalami terus Heeh. kan kalau Terus kalau aset berwujud, oh gimana? Ya, terus apa lanjutin yang Mas. bisa menyebabkan dari salah satu aset tidak berwujud itu nilainya berkurang? Sementara kan kalau mungkin kalau aset berwujud kita sudah. Nah, kalau aset tidak berwujud itu kayak apa ya, Bu? Ya, jadi Ya. gitu masa pakainya, dan ketika aset tidak berwujud itu kan kita cuman software nih, hitungnya gimana nih untuk tahu dia udah tidak punya nilai buku atau enggak, selain nilai bukunya 4 tahun. Nah, teknologi misalnya contohnya untuk perangkat lunak ya, misalnya sistem itu kan salah satu aset tidak berwujud, nilainya juga cuman kelompoknya bisanya susutnya selama 4 tahun untuk perusahaan. Jadi kalau teknologi atau perangkat software itu kan kita berkembang ya Mas, selalu berkembang, tiap tahun berkembang, upgrade sistem, dan kita nggak mungkin akan selalu memakai sistem itu tanpa adanya upgrade. Makanya kenapa kita hanya bukukan selama 4 tahun, nilainya pendek atau singkat gitu. Karena teknologi semakin maju, otomatis kita akan selalu membeli, kayak contohnya gini, kita perusahaan Matsuo punya ERP system contohnya, atau SAP system. Setiap tahunnya kita kan ada biaya maintenance ya untuk sistem tersebut, entah pemeliharaan bulanan, tahunan, atau untuk upgrade mengikuti teknologi perkembangan zaman yang dimana modul-modulnya juga berubah atau bertambah. Nah, dari situ kita bisa melihat nih secara gimana ya untuk menjelaskannya, secara susutnya itu ini perangkat lunak ini nih atau sistem ini udah ketinggalan zaman banget nih. Padahal kita baru pakai 2-3 tahun, udah banyak teknologi makin berkembang, makin sistemnya makin upgrade. Otomatis nilai susutnya juga berkurang, dan kemudian perusahaan mau nggak mau harus upgrade sistem tersebut untuk harganya, atau pembelian sistem baru yang memang kondisinya ini udah ketinggalan atau tidak digunakan. Seperti itu sih Mas. Jadi untuk sistem itu nggak ada sesuatu yang kayak pokoknya setelah 4 tahun nilai bukunya habis saja, nggak bisa dipakai lagi. Kecuali upgrade. Kayak di Matsuo sendiri pernah pakai Curate, Mayok, ataupun sistem-sistem lain untuk payroll. Ketika sudah habis 4 tahun dan dilihat udah nggak bisa upgrade,
ya udah kita akan anggap aja itu udah nggak terpakai dan masuk kerugiannya Matsuo seperti itu. Kayak gitu. Kecuali ERP, biasanya kalau ERP itu kan atau SAP itu ada upgrade-nya ya, sistemnya ya. Misalnya penambahan baru, mengikuti perkembangan zaman lainnya. Nah, ketika ketika kita gimana ya? Kalau untuk perangkat lunak sendiri sebenarnya kita nggak bisa dijual sih, Mas. Jadi ketika memang perusahaan itu bangkrut, itu akan menjadi kerugian, resiko kerugian sendiri perusahaan. Beda sama aset berwujud yang masih ada nilai sisa nih, kita bisa jual nih ke perusahaan yang menggunakan aset tersebut. Seperti itu sih. Dari kasus yang udah-udah, jujur Matsuo juga banyak aset tidak berwujud yang memang ujung-ujungnya ya menimbulkan kerugian perusahaan karena tidak terpakai. Dan akhirnya Matsuo beli sistem baru lagi, upgrade sistem baru lagi. Seperti itu sih, Mas. Ya, terima kasih Bu. Soalnya kan kalau Iya, perhitungan benar-benar. aset berwujud juga sering kita di kampus Iya, sering sering ngitungin. ya. Kalau aset tidak berwujud emang masih Iya, kosong sih. iya, seperti itu. Dan perusahaan yang pernah saya bekerja, kebanyakan ya aset tidak berwujud itu jadinya ya kerugian perusahaan, resiko. Karena kan sistem teknologi itu makin berkembang ya Mas ya. Dan nggak mungkin kita jual ke orang gitu. Nih bekasnya perangkat lunak. Misalnya contohnya Matsuo udah nggak pakai, bisa dipakai perusahaan lain. Padahal kebutuhan perusahaan lain terkait atau terhadap sistem itu berbeda-beda. Jadi ya bisa dipastikan ya akan jadi kerugian perusahaan. Itu saja sih. Oke, Bu, terima kasih Bu. Ah, ya baik Mas Agus, pertanyaannya bagus Mas Agus. Ada lagi mungkin teman-teman sebelum lanjut ke yang manajemen aset terakhir? Izin bertanya, Bu. Iya boleh. Kan untuk aset sendiri itu kan banyak ya. Mungkin dan ada beberapa juga yang secara fisik asetnya itu identik mirip-mirip. Selain di pencatatan diberikan nomor, untuk membedakan pada fisiknya itu pakai identitas atau apa ya, Bu? Biasanya pertanyaannya ada lagi atau Mbak Yusti langsung aja ya, seperti saya jawab. Boleh, Bu. Oh ya, udah. Baik biasanya kalau untuk Matso sendiri standar pencatatannya itu selain kalau di list fixed aset kan kita bikin kode aset ya. Mohon maaf bisa ke Excel yang tadi Mbak, biar teman-teman yang lainnya ada gambaran. Di paling sebelah kiri ya. Harusnya ada penomoran aset. Masuk. Udah mentok ya ke sebelah kiri ya Mbak? Pas saya lupa ngasih contoh untuk penomoran aset ya. Ya, biasanya sih untuk perusahaan sendiri kan kategori asetnya banyak ya. Misalnya contoh aset ini aset pertama biasanya kita 001 misalnya disebutnya machinery nih. Berarti kita bisa singkat seperti ini ya. Kalau dari Matsuo sendiri atau rata-rata perusahaan biasanya punya kode aset sendiri. Kalau untuk di list fixed asetnya kan misalnya contoh MPI, Matsuo Operation Indonesia, garis miring misalnya ini adalah bulan pembelian, biasanya bulan Mei 05. Kemudian strip tahunnya kita masukin biar jelas tahun pembeliannya kapan. Kemudian selanjutnya ada singkatan dari nama aset tersebut. Misalnya kalau FA itu vehicle atau mesin bisa sebut kita MA atau building ataupun yang lain-lain. Kemudian strip biasanya 7.300 itu tergantung perusahaan. Ada masing-masing kodenya. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah penomoran aset yang kita punya ya, misalnya aset pertama yang kita beli, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kemudian dari list ini sendiri harus dicocokkan dengan keadaan aktual aset. Biasanya
accounting Matsuo itu punya label khusus, entah yang diukir di aset ataupun kita buat pakai, mungkin kayak ada label code sedikit ya, kayak ya saya nggak ada contohnya, mohon maaf saya nggak masukin. Jadi kayak kertas ataupun label khusus ya, ya panjang lah. Jadi di situ ada informasinya seperti yang tertulis di akun kode pick aset ini. Setelah itu kita tempel di aset, misalnya kalau di laptop nih, contoh kita tempel nih kode di laptop. Nah, itu menandakan laptop itu milik perusahaan dan dibeli bulan kapan, tahun kapan, kode departemen, kode asetnya apa, dan kode departemennya apa. Biasanya seperti itu. Biar bisa membedakan ya. Terus kemudian untuk mesin, kita juga ada biasanya kalau mesin itu diukir ya biar nggak cepat hilang. Diukir di mesin sesuai kode list pick asetnya accounting yang kita pakai untuk penyusutan ini, untuk depresiasi. Jadi misalnya MPI, garing, bulan, tahun, kode aset, kode kode produksinya, segala macamnya kita ukir di aset tersebut. Jelas ya kenapa harus kita kasih list kode seperti ini ya Mbak Yusnia ya. Ketika accounting ada pemeriksaan audit pajak, audit finansial tiap tahun, itu kan pasti ada pemeriksaan jenis aset ya. Kalau kita nggak kasih pengkodean, kita akan bingung dong segitu banyaknya aset ini mana aja nih, tahunnya kapan belinya, sumbernya siapa, lokasinya di mana, itu wajib. Itu wajib ada pengkodean. Ada penting nggak ada contoh. Harus sama ya maksudnya ya. Apa yang kita buat di list pick aset ini harus sama jelas dengan kondisi kalau enggak akan jadi pertanyaan auditor lagi. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh Mas. Ini Bu, apa namanya, sering aja, menurut Ibu kenapa hal Oh, ternyata aset ini dan perusahaan biasanya untuk menghitung efisiensinya, efek selengkap-lengkap ya, entah itu harga barangnya, transportationnya, terus kemudian harga installmentnya, itu wajib untuk memperhitungkan bahwa perusahaan itu kemahalan nggak sih belinya, terus keuntungan didapatkannya apa namanya, dengan kata lain apa ya Mas Dani biasa disebutnya, efektif nggak sih, kayak seperti itu, efisien nggak sih dengan harga dan keuntungan yang kita dapat, seperti itu. Tapi di beberapa perusahaan juga ada yang berbeda ya pengakuannya. Tapi kembali lagi nih, biasanya perpajakan itu agak rese. Biasa resenya kenapa? Itu nilai asetnya, Bu. Ada nilai-nilai yang lainnya nggak? Tim-tim support asetnya. Boleh dong dimasukin. Nah, ketika kita nggak masukin hal tersebut dalam pencatatan kita, pas kita ada audit pajak, kita akan bingung, Mas Dani. Aduh, perpajakan minta biaya pendukungnya nih, biaya support dari aset tersebut. Tapi kita selama pencatatan enggak nih, beda-beda nih. Berarti kan otomatis accounting atau perpajakan capek kerja 2 kali kan, harus rekonsil lagi nilai-nilai transportation atau pendukungnya buat aset tersebut kayak gimana. Kayak gitu sih Mas. Jadi ya untuk secara prosedur banyak banget sih yang harus memang perusahaan catat gitu atau pastikan di kedepannya nggak akan ada hal-hal yang
menimbulkan kerugian, itu aja sih. Dan standarnya di setiap perusahaan kebanyakan dicatat juga nilainya. Seperti itu Mas Denny. Mas Denny, ada pertanyaan lanjutan dari hal tersebut atau mungkin kurang jelas? Atau menurut Mas Denny, tapi Bu, boleh nggak sih kalau misalnya nggak dicatat? Boleh, nggak dicatat pun hal-hal yang tersebut. Cuman ya tadi resikonya. Biasanya baik kantor pusat ataupun perpajakan akan nanya, ya supportnya termasuk nggak Bu? Ya, biar kita tahu nilai total aset sebenarnya. Biaya maintenance ada loh perusahaan atau pemerintah pajak yang juga tanya iseng-iseng. Terus sih. Oke, baik Ibu. Kemudian ada lagi pertanyaannya sebelum masuk ke manajemen terakhir yang akan saya jelaskan, manajemen aset. Kalau mau ditanyakan boleh ya, tanya apa aja ya, terkait aset, terkait misalnya Bu, dalam perpajakan gimana, boleh, itu boleh banget. Kalau mau dilanjut yang terakhir, Boleh Ibu dilanjutkan. boleh ya. Jadi yang terakhir itu saya hanya mau menjelaskan sih seperti yang tadi manajemen aset. Kenapa sih harus ada manajemen aset, perencanaan, mulai dari pengadaan, operasional, perawatan, pembuangan, siklus aset manajemen ini kalian harus tahu. Karena kenapa? Ini juga akan dipakai perusahaan ketika mencatat, membeli, menilai dengan aset perusahaan sudah memperoleh keuntungan berapa ya, atau kerugiannya berapa ya, seperti itu. Yang pertama biasanya dalam siklus manajemen itu kita ada perencanaan planning ya. Biasanya kita harus identifikasi nih kayak sebuah perusahaan butuh aset apa aja ya, butuh berapa banyak aset ya untuk mencapai tujuan tersebut atau mencapai penjualannya. Terus resikonya seperti yang tadi sudah saya bilang, kita harus evaluasi potensi resikonya terkait aset yang sudah kita beli, termasuk cara penghitungan penyusutannya sudah akurat atau belum, seperti itu. Terus juga membantu kita harus merencanakan anggaran, seperti biasanya kan setiap perusahaan punya budgeting ya, untuk berinvestasi. Misalnya tahun depan perusahaan si A ini mau punya anggaran berapa sih, goalnya mau berapa sih, otomatis kan kita harus membuat ini loh aset yang kita butuhkan dan harganya segini loh yang kita butuhkan untuk memperoleh aset tersebut, seperti itu. Kemudian dalam siklus aset tersebut kita juga ada akuisisi. Biasanya terkait pengadaan aset, terkait pencatatan aset, kayak pembelian dan penerimaannya sudah sesuai rencana dengan anggaran yang telah kita tetapkan di tahun sebelumnya atau belum, seperti itu. Terus pencatatannya aset barunya ke dalam list fixed asset atau daftar inventaris perusahaan sudah sesuai atau belum. Ini juga menyambung dengan pertanyaan Mas Dani dan Mbak Yusnia tadi. Kemudian untuk operasionalnya, pemeliharaan rutin, kemudian untuk maintenance-nya, sudah kita pelihara atau maintenance dengan benar atau belum. Seperti itu. Kita harus punya monitoring ya, kertas kerja sendiri. Biasanya itu ada di bagian orang PE ya, Production Engineering, yang biasanya memantau untuk keadaan fix aset kita, umurnya, lokasinya, usernya, seperti itu. Dan dibantu oleh kita sebagai accounting untuk memastikan kondisi list yang kita punya nih, list inventaris yang kita punya dengan keadaan aktual di lapangan, seperti itu. Kemudian yang terakhir juga
seperti yang ditanyakan tadi oleh, saya lupa, Mas Dani atau Mas Agus, ketika aset itu sudah rusak atau sudah atau perusahaan bangkrut, berarti kan ada disposal ya atau pembuangan aset. Yaitu kita juga atur dalam manajemen aset. Jadi proses mengeluarkan asetnya dari pembukuan pencatatan inventaris kita, dari list pick aset tadi, entah karena usianya, entah rusak, entah mohon maaf perusahaan bangkrut, seperti itu. Juga ada penjualannya, misalnya ini harus dijual nih asetnya, kita udah nggak pakai, kita ganti aset baru, itu juga kita masukkan ke prosedur pembuangan atau disposal. Banyak hal lainnya sih yang harus dipertimbangkan atau kita rencanakan ketika kita bicara tentang manajemen aset. Dan kategori manajemen aset itu mungkin harus kita pelajari ketika kita sudah paham tentang akuntansi aset tetap. Seperti itu sih teman-teman. Jadi kita punya step by step ya. Pertama nih, kalian teman-teman semua harus tahu apa sih yang masuk dalam aset berwujud, tidak berwujud. Kemudian harus tahu cara penyusutannya, kelompok-kelompok asetnya berapa tahun, baru kalian bisa masuk ke next step yaitu manajemen aset. Cara perencanaannya, akuisisinya, cara menjalankan operasional asetnya, sampai dengan pembuangannya jika sudah rusak atau tidak dipakai atau tidak digunakan. Intinya sih kesimpulannya ya manajemen aset itu penting dalam perusahaan atau untuk strategi bisnis perusahaan, kayak nilai-nilai atau penggunaan aset tersebut sudah tepat belum ya untuk menambahkan nilai profit perusahaan seperti itu. Ataukah memang aset tersebut tidak digunakan, kita buang aja karena hanya menimbulkan beban kerugian yang seharusnya nih kita udah nggak dipakai nih mesinnya, kita cuman maintenance terus, biayanya keluar terus, tapi nggak menimbulkan atau menghasilkan profit untuk perusahaan, ya udah kita buang aja, kita dispose. Seperti itu sih. Intinya manajemen aset itu penting untuk perusahaan, baik menghitung secara keuntungan dan kerugiannya. Itu aja sih teman-teman mungkin untuk manajemen aset atau aset tetap yang bisa saya sharing sebagai seorang praktisi. Ya mungkin ya masih banyak ya penjelasan aset-aset lainnya atau terhadap perusahaan atau terhadap perhitungan di perpajakan. Mungkin kalau dalam satu hari nggak cukup kayaknya untuk membahas hal tersebut. Jadi kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan atau di luar ini pun boleh teman-teman tanyakan, nanti saya akan kasih email saya. Jika kalian misalnya ada case nih di perusahaan tempat Anda bekerja, Bu, cara jurnal ini gimana sih Bu? Atau ini masuk kelompok aset berapa sih? Itu boleh banget ditanyakan. Saya terbuka untuk hal tersebut. Kita saling sharing dan bantu aja ya teman-teman semua ya. Ini boleh banget jadi. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Sekarang paling tinggal sisa waktu buat diskusi atau tanya-tanya. Boleh teman-teman. Atau mungkin Bu Vista mau menambahkan juga boleh ya Ibu ya. Mungkin kita sama-sama masih belajar ya Bu ya, karena belajar itu kan nggak ada kata udah belajar sampai sini, tapi belajar tuh panjang gitu loh, seumur hidup bahkan. Betul, Bu Karina. Nah, ini anak-anak silahkan loh ya, ini mumpung ada benar-benar prakteknya di dunia nyata loh ya. Silahkan aja. Dan Bu Karina terima kasih loh sudah di open kalau mau tanya langsung terkait prakteknya gimana di Iya, perusahaan. Ya. Kalau misalnya anak-anak saya nanti ada yang menghubungi Ibu kemudian mengganggu sedikit, boleh ya, Ibu, mohon diterima. boleh saya Itu dengan senang dipaksa ini. hati. Saya dengan senang hati Bu. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang memang sudah bekerja di dunia accounting, karena banyak case-nya yang pernah diskusi sama saya, misalnya Mbak boleh tanya nih, atau perpajakannya gimana, saya bingung, saya ditanya atasan saya. Itu jujur banyak yang nanya. Jadi silakan kalau kalian misalnya ada
atasan kalian yang nanya atau kalian mau tes nih tapi bingung gitu. Apa-apa aja sih Bu biasanya yang ditanyakan ketika kita tes gitu. Itu boleh banget silakan. Atau ada PR nih dari Bu Vista ataupun dosen lainnya tentang aset ataupun di luar tentang aset juga boleh ya. Saya terbuka untuk hal lainnya selain aset. Jadi silakan ditanyakan. Cuma stop, mohon maaf ya. Seperti itu paling. Pokoknya teman-teman semua jangan khawatir. Silakan kalau mau email untuk tanya-tanya seputar hal accounting atau perpajakan saya terbuka. Intinya itu. Yang mau tanya, Mas Dani, Mbak Yusnia, Mas Agus, atau siapapun yang mau nanya, yang masih ada kayak, Bu, saya bingung deh untuk hal ini boleh, atau menurut pendapat Ibu, menurut pendapat saya begini, Bu, bisa nggak sih? Itu juga boleh. Silakan ya teman-teman ya. Mungkin masih malu-malu ya Bu Karin. Iya, Mm-mm. sama mungkin agak kaget kali ya Bu ternyata dunia praktisi ya to the point ini gitu dan rumit dan panjang. Manufaktur ya Bu ya, perusahaan manufaktur tuh udah skala yang A sampai Z itu panjang banget Ya. prosesnya. Banyak perintilannya juga ya kalau manufaktur. Banyak banget Bu, banyak banget. Beda kalau sama Bu jasa ya. Karina izin bertanya Iya. Bu Karina. Iya, boleh Pak. Boleh Mas. Ada nggak sih? Apa Mas? Ya, silakan. Bu izin bertanya Bu Karina. Ya. Ini apa tantangan terbesar dalam manajemen aset yang dihadapi di PT Masuwo Bu? Manajemen aset yang paling besar untuk menentukan Apa tantangan oke, iya. apa Tantangan tantangan terbesar dalam manajemen aset yang dihadapi PT? ya, boleh. Jadi gini Mas, siapa namanya Mas Asep ya? Saya panggilnya. Jadi kalau untuk di diri saya sendiri, kemudian di perusahaan, tantangan terberatnya adalah ketika kita harus memutuskan aset ini kita harus beli atau tidak, kemudian ini akan resiko keuntungannya apa ya, kerugiannya apa ya. Nah, baru aja bulan lalu saya membuat sebuah budgeting atau rencana pembelian investment aset, di mana Matsuo ini forecast salesnya segini loh. Mesin-mesin apa sih yang dibutuhkan untuk pertambahan nilai jual tersebut? Itu paling susah Mas. Karena apa? Kita nggak bukan mesin ini perlu nggak kita beli atau tidak? Harganya masuk nggak dengan anggaran perusahaan kita? Seperti itu. Itu paling berat. Dan biasanya untuk buat investment aset atau manajemen aset pembelian ini kita butuh waktu ya kurang lebih 3 bulan untuk survei dulu nih, untuk review. Duh, kita butuh aset apa aja ya, kayak gitu. Ini nilai kerugiannya berapa ya, nilai keuntungannya berapa kan? Itu tuh harus diperhitungkan sedini mungkin. Dan pasti pihak kantor pusat ataupun manajemen kita akan bertanya, Karina Sam, kalau kita beli aset segini, maksudnya berapa tahun ya, nilai keuntungannya sampai berapa tahun ya, nilai kerugiannya berapa ya. Misalnya nih, kita beli aset ini ternyata cuma dipakai 3-4 tahun. Habis itu kita udah nggak ada forecast dari customer untuk hal tersebut. Terus kita kayak gimana nih? Kita rugi dong udah beli aset semahal ini. Itu paling berat memutuskannya. Paling berat. Dibanding kita ngelola aset yang udah kita beli, cuman penyusutan, depresiasi itu hal biasa ya. Tapi ketika kita memutuskan harus beli atau tidak, itu paling berat, Mas. Benar paling berat. Karena kalau salah aja, pertanggungjawaban kita ke manajemen dan kantor pusat itu susah. Kenapa kamu beli? Ini realnya ya. Kenapa kamu beli aset itu? Itu kan gini. Apalagi kalau kerja di perusahaan Jepang itu, kita harus benar-benar akurat perhitungannya. Dari masa sekarang sampai 10 tahun ke depan. Bahkan sampai masa bukunya tuh habis. Itu kita harus bisa memperhitungkan. Seperti itu Mas Asep Joko.
Dan ya biasanya sih ya gimana ya cara ngomongnya? Biasanya ya mungkin atasan-atasan kalian nanti akan stres saat itu disuruh untuk menghitung jangka panjang, benar-benar jangka 5 sampai 10 tahun ke depan. Benar-benar harus review ke banyak hal, harus study dulu, kayak gitu sih, itu tantangan terberat kita sih. Tapi sekaligus jadi proses pembelajaran untuk, oh ternyata kita bisa ya. Dan ketika kita sudah bisa untuk mempelajari hal tersebut, nilai jual kita bertambah, Mas. Ini saya to the point aja. Ketika kita langsung bisa untuk memperkirakan harga, menghitung bahkan hingga 5-10 tahun ke depan, nilai jual kita tambah banyak di mata perusahaan. Seperti itu. Mungkin Mas Asep sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, terima kasih Bu Karina. Vista, maaf ya nih kalau banyak jumping-jumpingnya. Soalnya saya juga harus menjelaskan kondisi aktual praktisi. Jadi kalau saya baca template banget, mungkin nanti teman-teman bisa semuanya baca ya PPT-nya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, juga bisa langsung email. Gitu. Jadi saya hanya menjelaskan atau diskusi atau sharing hal-hal yang sering terjadi case-case di perusahaan. Seperti itu sih. Biar nggak kaget teman-teman semuanya. Iya, Di Bu sini, Karina, nggak apa-apa. iya benar ya Bu ya. Apa ya? Betul banget. Nah ini ya mungkin ada yang mau ditanya. Ibu Karina izin nih Bu, Iya Mas Dani. untuk menyelesaikan atau memecahkan apa namanya strategi yang tadi Ibu jelaskan, atau beli. Bersifat sewa atau beli? Iya, kita Iya. sebagai perusahaan, kayaknya sewa aja dulu deh. Coba misalnya untuk memenuhi kebutuhan customer dalam jangka waktu 5 tahun. Karena kan misalnya kalau sewa itu kita tidak memikirkan perawatan, karena Ya kan itu betul, betul. dari vendor dan seterusnya. Kalau misalnya kita beli kan dengan resiko-resiko, tapi Iya, apa namanya aset itu punya kita gitu kan. Nah, iya. kalaupun sewa itu ada penyusutan atau penghitungannya seperti apa Bu? Gitu. Biasanya kalau untuk perusahaan sendiri kan ketika kita, yang tadi saya bilang, ketika kita mau menentukan aset ini akan kita beli atau kita sewa, terus tujuannya ke depannya berapa lama. Biasanya kan kalau sebuah perusahaan manufaktur nih, kita kan dapat forecast penjualan ya dari customer ya. Kita akan tahu nih, oh customer akan kerja sama kita sesuai beli 5 tahun dan atau kita sewa 5 tahun, kita hitung nih, misalnya secara forecast ini di kemudian hari kayaknya akan ada deh customer lain yang masih mau, bikin beli barang di kita atau bisa jadi perusahaan yang tadi hanya buat forecast 5 tahun bisa nambah nih. Kalau dengan seperti itu, kita bisa saja langsung kita lebih baik beli aset. Kenapa? Karena kan tujuannya panjang ya dan jadi hak milik. Ketika pun kita jual, si aset tersebut masih ada nilainya, kecuali kalau rusak ya. Kemudian kita bisa juga pakai sewa dengan 5 tahun tersebut. Kemudian kalau untuk masa masa sewa, kita kan nggak ada nggak ada biaya pembelian di awal ya, otomatis hanya biaya sewa per bulan. Tapi jangan salah, terkadang orang yang menyewakan itu, minta biaya maintenance fee per tahun, yang sama besarnya kalau kadang-kadang kita beli aset, seperti itu. Biaya maintenance-nya, belum lagi, eee, biaya hal-hal lainnya di belakang tuh suka ada, "Bu, ternyata begini-begini, Bu, ternyata begini-begini," gitu. Terus kemudian untuk aset sewa, kita ini biasanya nggak susutkan, karena ini kan asetnya, eee, supplier ya, kita nggak susutkan, kecuali, masa sewanya kita jadikan hak opsi. Jadi kita sewa sampai selesai dengan terakhir menjadi hak pemiliknya kita, itu baru kita bisa depresiasi. Namun ketika kita memang hanya sewa, kita nggak akan susutkan seperti itu.
Tapi kalau ditanya untuk tujuannya mendingan sewa atau beli, balik lagi kembali ke forecast-nya customer. Ketika memang kemudian dari 5 tahun itu si customer masih kira-kira nih 5 tahun ke depan kayaknya customer bisa deh kita lobby untuk tetap dengan kita, itu bisa jadi lebih baik kita beli aset aja. Walaupun dijual pun, jujur ya, aset walaupun dijual setelah masa susutnya habis tetap punya nilai kok, walaupun tidak banyak, seperti itu sih. Paling gitu Mas Denny yang bisa saya sampaikan secara aktual di perusahaan kami. Boleh saudara-saudara lainnya kalau ada yang mau tanya tentang manajemen aset atau PSAK yang tadi 16-19 tentang aset berwujud dan tidak berwujud, boleh. Ya Mas Agus, dia mau tanyakan, udah buka speaker nih kayaknya, mau nanya. Barangkali teman-teman yang lain. Oh iya boleh. Gimana teman-teman, ada lagi nggak? Ya udah pada pusing ya, udah masuk jam siang nih. Mas, Iya kayaknya Ibu.